Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Panji Putra Pamungkas dengan NIM 3119100587 dari kelas TI 19B RPL 1. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan uh, tentang materi pertemuan 7 mengenai studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ketujuh dari mata kuliah Data Warehouse dengan dosen pengampu Bapak Abdul Halim Mansor, Eskom Enkom. Dan lanjut saja kita ke pembahasannya. Studi kasus dari materi ini adalah perancangan Data Warehouse untuk sistem informasi perpustakaan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah data warehouse dari database untuk perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database ini ada informasi mengenai koleksi buku, data peminjaman, dan data pengembalian yang tersimpan atau yang tersedia di perpustakaan. Lalu untuk metode perancangannya, di sini kita menggunakan metode 9-step methodology dari Kimball yang dibuat pada tahun 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam perancang data warehouse. Ada memilih proses, memilih grain, lalu identifikasi, lalu kita memilih fakta, kemudian kita store, calculating the fact table atau fakta tabelnya, kemudian kita mencari dimensi dari tabel tersebut, lalu memilih durasi dari database-nya, ingin berapa lama jangkauan database-nya, apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Lalu yang ke-8 tracking slowly change dimension. Yang ke-9 ada deciding the query priorities and the query model. Selanjutnya kita langkah yang pertama ya, kita harus memilih prosesnya. Berarti proses yang terjadi di perancangan ini ada penyerahan bebas pustaka, ada pembelian buku, ada pendaftaran anggota, ada peminjaman buku, dan juga ada pengembalian buku. Ini adalah proses yang terjadi di sistem informasi perpustakaan ini. Kemudian kita memilih grain-nya. Proses ini dilakukan yang diketahui oleh bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse, seperti jumlah buku, jumlah mahasiswa atau jumlah dosen, dan juga jumlah buku yang akan dipinjam. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Proses bisnis yang terjadi kan tadi seperti meminjam buku, ada pengembalian buku, lalu ada pembelian buku, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke proses yang ketiga, ada mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Langkah berikutnya yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta, di mana tabel fakta itu adalah seperti dimensi untuk mahasiswa, ada juga untuk dosen, buku, dan juga waktu. Lalu setelah dimensinya sudah kita buat, kita akan memilih fakta-faktanya. Fakta-faktanya seperti ada peminjaman buku, lalu ada pengembalian buku. Dan ini adalah perancangan dimensinya. Ada dimensi anggota, ada dimensi waktu, ada dimensi peminjaman, ada dimensi buku, kategori, dan penerbit. Nah, ini adalah yang akan dijadikan data warehouse untuk nantinya. Kurang lebihnya ini adalah seperti data model. Ini pun sama. Lalu kita akan lanjut ke step berikutnya, menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta. Agresi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah pinjaman buku berdasarkan waktu. Waktu yang digunakan di sini ada di hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agresi fakta pengembalian buku yang berdasarkan waktu juga sama, menggunakan format yang sama, hari, minggu, bulan, dan tahun. Lalu yang selanjutnya kita melengkapi tabel dimensi yang tadi kita lihat di gambar pada saat membuat dimensi table. Kita isi field-fieldnya seperti ada ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit. Nah, ini adalah tabel untuk kurang lebihnya dimensi di buku. Lalu ini ada dimensi kategori, ada dimensi pengarang, dimensi penerbit, dimensi anggota, dan juga dimensi waktu. Lalu kita ada pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse,
durasi yang digunakan ini adalah selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, database yang disimpan itu otomatis akan terhapus untuk tahun keempatnya. Misalkan database yang sudah disimpan sekarang ini kita berada di tahun 2023. Berarti untuk database peminjaman dan pengembalian di tahun 2020, berarti di 2019 itu sudah terhapus apabila kita merancangnya dari tahun 2019. Jadi kita menumpuk data selama 3 tahun, lalu ketika kita pindah ke tahun keempat, maka tahun pertama ini akan hilang. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Ya mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.